Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Fadihi lima uhulik wal khadimi lima sabaq wa nasiril haqi bil haq wal hadi ila suratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdaril adim. Rekan-rekan mahasiswa dimanapun berada, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bisa berjumpa kembali, walaupun baru sebatas di pertemuan tatap muka jarak jauh yang karena adanya pandemi sehingga belum memungkinkan kita untuk bisa bertemu secara tatap muka di kelas. Tapi tidak masalah, insya Allah untuk kegiatan pembelajaran masih dapat terlaksana dengan adanya beberapa teknologi yang dapat kita gunakan sebagaimana yang kita nikmati pada kesempatan hari ini. Semoga walaupun kita bertatap muka jarak jauh, Allah senantiasa memberikan keberkahan di pertemuan-pertemuan yang telah berlangsung dan terutama untuk pertemuan hari ini. Amin ya rabbal alamin. Sebelum dimulai, mari kita awali terlebih dahulu pertemuan hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian berikutnya saya persilahkan kepada para pemateri yang hari ini mendapat jatah untuk memaparkan materinya, para pemakalah yang pada kesempatan hari ini bertugas untuk memaparkan materi yang akan kita jadikan sebagai bahan diskusi hari ini. Kurang lebih 20 menit, kurang lebih 30 menit saya beri kesempatan untuk bisa memaparkan apa yang telah dikaji untuk bisa ditularkan kepada rekan-rekan semuanya. Saya persilahkan, sumangga. Baik, saya rasa cukup terlebih dahulu untuk diskusinya. Alhamdulillah sangat luar biasa diskusi kita hari ini. Tadi masih ada beberapa pertanyaan yang belum dijawab, tapi nanti akan coba kita ulas bersama-sama di sesi diskusi karena waktunya yang terbatas. Langsung saja saya ingin menekankan beberapa penegasan. Saya ingin menekankan beberapa penegasan terkait dengan aliran-aliran pendidikan yang sebagaimana tadi sudah dipaparkan oleh para pemakalah dari kelompok 4. Yang pertama, tadi ketika ada pertanyaan sejak kapan sih aliran-aliran ini muncul, bahwa yang dikatakan oleh para pemakalah betul sekali bahwa aliran-aliran ini muncul itu sejak lama sekali. Bahkan ada yang mengatakan, dan saya juga termasuk orang yang setuju, mengatakan bahwa aliran pendidikan itu telah ada sejak awal hidup manusia. Jadi pertama kali manusia hidup itu sudah ada aliran pendidikan, tapi belum sekompleks seperti sekarang ini tentunya. Nah, kemudian ini yang ingin saya garis bawahi, bahwa pemikiran tentang pendidikan itu telah ada mulai sejak zaman Yunani kuno. Jadi pemikiran tentang pendidikan itu telah ada sejak zaman Yunani kuno. Kemudian berikutnya, pemikiran-pemikiran tentang pendidikan tersebut pada perkembangannya berkembang pesat di dua negara, yaitu di Eropa dan di Amerika. Atas dasar perkembangan pesat di dua negara tersebut, kemudian menyebabkan kedua negara tersebut hingga kini menjadi wilayah yang menjadi acuan atas berbagai kebijakan di bidang pendidikan di seluruh penjuru negara di dunia ini. Kemudian macam-macam aliran pendidikan seperti yang tadi telah dipaparkan oleh pemateri, bahwa aliran pendidikan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu aliran klasik yang mana terdiri atas empirisme, kemudian aliran nativisme,
kemudian aliran naturalisme, dan yang terakhir adalah aliran konvergensi. Adapun aliran yang kedua yaitu aliran modern, yang mana aliran tersebut Adapun yang kedua yaitu aliran modern, yang mana aliran tersebut terdiri dari progresivisme, esensialisme, rekonstruksi, dan perennialisme serta idealisme. Jadi beberapa macam aliran tersebut menjadi aliran yang cukup terkenal hingga sekarang ini. Nah, kita akan coba membahas satu persatu dari apa yang ada dalam aliran tersebut. Tadi penjelasan terkait dengan aliran tersebut saya rasa sudah cukup baik. Hanya saja saya ingin menambahkan sedikit. Yang pertama terkait dengan aliran empirisme, bahwa aliran empirisme merupakan aliran yang mementingkan stimulasi eksternal dalam perkembangan manusia. Jadi pada aliran empiris ini perkembangan anak itu sangat tergantung dari lingkungan. Jadi seolah-olah aliran empiris ini tidak mengakui adanya pembawaan yang ada pada diri anak. Jadi semuanya tergantung dari faktor eksternal, faktor lingkungan. Jadi faktor lingkungan di sini yang akan membentuk bagaimana anak tersebut, apakah baik atau buruk. Nah, oleh karena itu pendidikan di aliran empirisme ini menjadi hal yang sangat penting yang menyebabkan bagaimana kondisi anak, karena pendidikan dapat menyediakan lingkungan ya. Jadi pada aliran klasik ini tadi sudah kurang lebih berikut ini penjelasan terkait dengan tambahan penjelasan. Baik, kurang lebih berikut ini tambahan penjelasan tadi sebagaimana yang telah disampaikan oleh para pemakalah dari beberapa aliran pendidikan. Ya, terkait dengan aliran klasik tadi sudah cukup baik penjelasan dari para pemakalah. Saya hanya ingin menambahkan dan menegaskan kembali terkait dengan aliran klasik yang ada di aliran-aliran pendidikan. Yang pertama yaitu aliran empirisme. Aliran empirisme di sini yaitu aliran yang berorientasi pada stimulasi eksternal dalam perkembangan manusia. Jadi aliran ini seolah-olah hanya mementingkan stimulus lingkungan dalam pembentukan kepribadian anak. Jadi perkembangan anak itu sangat tergantung sekali dengan lingkungannya. Aliran ini juga seolah-olah mengabaikan akan pembawaan anak sejak lahir. Jadi tidak begitu penting pembawaan anak, apakah dia bawaannya baik atau tidak, itu tidak penting. Yang terpenting adalah bagaimana lingkungan dalam mempengaruhi kehidupan anak. Kemudian oleh karena orientasinya yang sebagaimana saya katakan tadi, sehingga pendidikan dalam aliran ini menjadi faktor yang sangat penting, menjadi kebutuhan yang sangat penting yang harus ada. Karena pendidikan dapat menyediakan lingkungan sebagai pengalaman yang sangat baik bagi anak. Itu. Kemudian berikutnya aliran klasik yang kedua yaitu nativisme. Aliran nativisme ini lebih menekankan kepada kemampuan anak,
kemampuan diri anak itu sendiri. Faktor lain kurang berpengaruh. Jadi boleh dikatakan empirisme dan nativisme ini aliran yang saling bertolak belakang. Jadi kalau tadi empirisme itu sangat berpengaruh terhadap faktor eksternal, sedangkan nativisme ini dia menekankan kepada kemampuan diri yang dimiliki oleh anak. Jadi faktor-faktor lain kurang begitu berpengaruh. Sehingga pada aliran nativisme ini perkembangan anak ditentukan oleh pembawaan sejak lahir. Jadi ya seperti yang tadi saya katakan, ini bertolak belakang dengan aliran empirisme. Kalau aliran nativisme ini bagaimana anak itu ditentukan oleh pembawaannya sejak lahir. Boleh dikatakan bahwa anak yang berasal dari keluarga yang menjadi pemimpin, lurah dan yang lainnya, bisa jadi dia akan menjadi lurah kembali karena faktor bawaan itu akan mendukung sekali dalam anak kedepannya bagaimana. Terus kemudian pembawaan baik dan buruk itu juga ditentukan oleh kekuatan dari dalam. Jadi bagaimana anak keluarganya itu juga sangat menentukan sekali bagaimana kegiatan anak.